Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar IPA bersama saya, Agi Khairunisa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas modul mengenai penyesuaian diri makhluk hidup. Nah, penyesuaian diri pada makhluk hidup bisa kita bedakan menjadi dua, yaitu penyesuaian diri pada hewan dan pada tumbuhan. Pada unit pertama kita akan belajar mengenai penyesuaian diri pada hewan. Nah, penyesuaian diri ini bertujuan untuk mempertahankan hidup. Kemudian caranya itu ada melalui bentuk tubuh, melalui fisiologi atau fungsi tubuh, dan ada juga yang melalui perilaku. Penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya kita bisa sebut juga sebagai adaptasi. Ya. Nah, yang pertama adaptasi morfologi atau bentuk tubuh. Bisa kita lihat contohnya di sini ya. Pada serangga itu ada variasi bentuk mulut ya. Yang pertama ada bentuk mulut pengunyah, contohnya pada belalang karena dia makan rumput. Kemudian bentuk mulut penghisap, contohnya pada kupu-kupu yang menghisap nektar. Kemudian ada bentuk mulut penjilat, contohnya pada lalat. Ada juga bentuk mulut yang lainnya. Kemudian adaptasi morfologi selanjutnya terjadi pada burung. Ini ada variasi pada paruhnya. Ya, paruhnya ini sesuai dengan makanan dan juga lingkungan sekitarnya. Pada contoh burung yang ada pada gambar di sini bisa dilihat sesuai dengan jenis makanannya. Paruh yang seperti sudut dan memiliki pangkal yang bergerigi itu biasanya dimiliki oleh burung yang memiliki jenis makannya ikan atau cacing. Kemudian untuk yang paruhnya tajam, kuat, serta runcing, itu biasanya adalah hewan-hewan yang mengkonsumsi daging ya. Contohnya pada ular, kemudian pada kelinci, pada ayam, dan yang lainnya. Kemudian ada burung yang memiliki paruhnya pendek, pendek tapi lebih tebal biasanya. Nah, itu ada pada burung pemakan biji-bijian. Selanjutnya serangga memiliki paruh runcing. Nah, memiliki paruh runcing itu adalah pemakan serangga. Contohnya ada pada burung patuk ya. Kemudian ada ikan, ada yang pemakan ikan biasanya memiliki paruh yang panjang karena dia harus menembus air ya, menembus kolam. Kemudian ada pemakan biji-bijian dan juga cacing memiliki bentuk yang seperti pada gambar di sini ya. Paruhnya pendek, tebal, dan juga runcing. Adaptasi morfologi yang lainnya contohnya terjadi pada unta. Nah, unta memiliki bentuk yang unik, yaitu memiliki punuk ya, memiliki punuk, dan pada punuk unta ini banyak mengandung lemak. Lemak itu merupakan cadangan makanan di dalam tubuhnya, sehingga saat dia tidak menerima atau tidak menemukan makanan, maka dia bisa gunakan cadangan makanan tersebut untuk bertahan hidup. Selain itu, lambung unta juga mampu menyimpan air dalam jumlah yang banyak. Nah, dengan bentuk seperti itu, maka dia bisa bertahan di tempat yang sangat kering sekalipun. Selanjutnya, adaptasi fisiologi atau fungsi tubuh. Contohnya adalah pada hewan ruminansia atau hewan pemamah biak ya, hewan yang memakan rumput. Nah, contohnya di sini dilihat ada gambar sapi di sana ya. Sapi memiliki saluran pencernaan yang panjang dan terspesialisasi sehingga bisa mencerna tumbuhan dengan baik. Kalau manusia itu tidak bisa mencerna tumbuhan dengan serat yang sangat keras dengan baik ya, karena memiliki saluran pencernaan yang pendek. Sedangkan pada fungsi organ pencernaan pada sapi itu lebih terspesialisasi lagi. Kemudian yang kedua, contoh dari adaptasi fisiologi adalah adanya perbedaan cara menyerap air dan cara mengeluarkan urin pada air tawar dan juga ikan air laut. Ikan air tawar biasanya minum sedikit dan menghasilkan urin yang banyak dan encer, supaya keseimbangan cairan di dalam tubuhnya itu tetap terjaga. Kemudian ikan air laut minum banyak dan mengeluarkan urin yang sedikit dan juga pekat ya, karena air laut mengandung banyak garam, maka harus dikeluarkan banyak garam tapi dalam bentuk yang sedikit ya, dalam jumlah yang sedikit maksudnya. Selanjutnya ada adaptasi tingkah laku. Nah, adaptasi tingkah laku ini terjadi pada hewan-hewan di samping ini. Bisa lihat di sini ada kamuflase, yaitu menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya belalang daun ya, belalang daun supaya tidak terkena serangan musuhnya atau supaya tidak dikenali musuhnya, maka dia akan hinggap atau tinggal di sekitar daun. Itu kamuflase, artinya menipu ya, menipu. Kemudian ada mimikri. Nah, kalau mimikri ini adalah penyesuaian dengan mengubah warna tubuhnya. Ini juga sama untuk
mengelabui musuh ya. Contohnya pada bunglon. Ya. Selanjutnya ada autotomi. Nah, kalau autotomi adalah proses pemotongan ya, pemotongan organ tubuh hewan sehingga terlepas dari tubuhnya dan organ yang lainnya bisa melarikan diri. Contohnya ada pada cicak. Dan selanjutnya ada yang menggulung diri. Ini terjadi pada terenggiling. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Dengan cara ini, dia bisa melindungi diri dari serangan musuh. Nah, unit selanjutnya membahas tentang penyesuaian diri pada tumbuhan. Nah, pada adaptasi tumbuhan ini kita bisa mengenal fungsi ciri khusus tumbuhan sehingga nanti bisa kita simpulkan hubungan antara ciri khusus tumbuhan tersebut dengan lingkungannya. Nah, yang pertama kita bahas adalah ciri khusus pada tumbuhan mawar. Mawar yang biasanya memiliki duri dan juga bunga yang indah. Nah, duri ini menempel pada batang-batangnya, digunakan untuk menghindari diri dari mangsa supaya bisa melukai mangsanya dan tidak mengambil bunga secara sembarangan. Kemudian ada ciri khusus pada kaktus. Kaktus hidup di lingkungan yang sangat panas sehingga perlu adaptasi khusus. Ya, di sana bisa dilihat bahwa bentuk kaktus itu memiliki batang yang tebal untuk cadangan air, kemudian batangnya itu dilapisi dengan lapisan lilin yang sangat tebal atau kutikula yang sangat tebal. Lapisan lilin ini bisa mencegah terjadinya penguapan dari dalam tubuh kaktus keluar. Nah, sehingga dia bisa bertahan di tempat yang intensitas mataharinya tinggi. Kemudian daunnya juga biasanya berupa duri-duri. Nah, penyusutan daun ke duri ini dilakukan supaya memperkecil luas permukaan daun sehingga penguapan tidak terjadi secara berlebihan. Selanjutnya ada ciri khusus pada kantong semar. Nah, kantong semar ini merupakan tumbuhan yang memakan serangga. Kantong semar hidup di tanah atau di lingkungan yang miskin akan nitrogen sehingga dia perlu nitrogen dari luar. Nah, cara mendapatkannya adalah dengan memakan serangga. Ya, serangga diperangkap ke dalam tubuh, ke dalam bagian tubuhnya sehingga adaptasinya adalah dengan cara membentuk kantong pada ujung daunnya. Sulurnya itu membentuk kantong. Nah, nanti serangga disimpan di sana lalu dicerna dan diserap nitrogennya sehingga kebutuhan nitrogennya jadi terpenuhi dengan baik. Kemudian ada ciri khusus pada putri malu. Nah, putri malu ini biasanya hidup di liar ya, ada di pinggir jalan atau di lapangan dan yang lainnya. Memiliki perlindungan diri berupa duri-duri di sekitar batangnya, di sekitar dahan-dahannya. Daunnya yang tipis juga bisa mengatup saat terkena sentuhan rangsangan berupa sentuhan. Selanjutnya adalah ciri khusus pada teratai atau tumbuhan yang hidup di air. Biasanya teratai memiliki daun yang sangat lebar dan juga tipis. Nah, daun lebar ini memudahkan tumbuhan untuk bisa melakukan penguapan dengan cepat. Ya, karena luas permukaan yang lebar berarti memperluas juga permukaan untuk melakukan penguapan. Selain itu, batangnya juga berisi rongga-rongga udara sehingga dia bisa mengapung dan bisa menyimpan udara di sana. Nah, sehingga bisa kita lihat di sini ya hubungan ciri khusus tumbuhan dengan lingkungannya. Nah, berdasarkan tempat hidupnya, maka kita bisa bedakan menjadi 5 jenis. Ya. Yang pertama ada hidrofit atau tumbuhan yang hidup di air. Biasanya memiliki daun yang lebar, mengapung di permukaan. Kemudian batangnya berbonggol dan berlubang-lubang, akarnya tertanam di air dan tangkai daunnya menjalar. Yang kedua adalah tumbuhan higrofit atau hidup di tempat yang lembab ya. Kalau hidro itu air, sedangkan higro itu artinya lembab. Nah, tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab biasanya memiliki daun yang tipis dan juga lebar. Daunnya memiliki banyak stomata untuk penguapan. Kemudian batangnya berada di dalam tanah dan daunnya yang masih muda biasanya melingkar atau menggulung. Ya, contohnya adalah paku-pakuan dan juga lumut ya. Kemudian ada mesofit. Nah, kalau mesofit itu tumbuh di tempat yang sedang. Ya, di tempat yang intensitas mataharinya tidak terlalu tinggi tapi juga tidak lembab dan juga tidak basah ya. Akarnya tumbuh pesat dan bercabang, kemudian daunnya biasanya tipis dan juga lebar. Stomatanya biasanya berada di bawah daun untuk menghindari penguapan berlebihan. Kalau di atas kan terlalu terkena intensitas matahari secara langsung, sehingga lebih banyak bagian bawahnya stomatanya ya. Kemudian xerophyt atau tumbuhan yang hidup di lingkungan yang panas. Seperti tadi contohnya adalah kaktus ya. Memiliki daun yang kecil atau bahkan bisa berupa duri. Terdapat organ tebal berisi cadangan air, contohnya pada batang ataupun daun.
Kemudian organnya dilapisi lilin yang cukup tebal untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya ada insektivora atau tumbuhan yang memakan serangga. Nah, biasanya adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang tadi ya miskin nitrogen. Ciri-cirinya memiliki organ perangkap seperti kantung pada kantong semar, katup yang berensel pada tumbuhan Venus, atau ruang rongga rongga di tengah seperti pada bunga Rafflesia ini. Dan selain itu, biasanya tumbuhan yang memakan serangga juga mengeluarkan aroma khas berupa bau busuk yang menarik serangga untuk mendekatinya hingga terperangkap di sana. Nah, itu saja untuk bahasan mengenai adaptasi atau penyesuaian diri makhluk hidup baik pada hewan maupun pada tumbuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Mananjaya, Instagram PKB Malkata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malkata.